Sajak seonggok jagung. Sajak seonggok jagung karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolah memandang jagung itu. Sang pemuda melihat lading, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari pagi, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi mayonesena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala, di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat menggarap jagung, ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLTA, tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamar. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya sendiri terlunta-lunta. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung ia di kamar, tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan, kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat orang asing di kehidupan bertelannya? Aku bertanya, apakah gunanya bila hanya mendorong seseorang di ibu kota kikuk pulang ke daerah? Aku bertanya, apakah gunanya seseorang belajar filsafat, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Terima kasih.